Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan mencoba untuk kembali belajar tentang Google Meet. Jadi kalau tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa aplikasi yang lain, kali ini kita akan belajar tentang Google Meet. Nah, bagaimana untuk bisa membuka Google Meet? Bapak Ibu, sederhana caranya. Bisa mengetik langsung seperti ini, meet.google.com. Ya, seperti ini saja, sederhana sekali. Nanti kita akan dibawa ke Google Meet. Ya, seperti ini. Atau Bapak Ibu juga bisa membuka melalui aplikasi, pilihan aplikasi yang ini. Ya, ketika Bapak Ibu klik, misal kita berada di Google Drive, kemudian ingin langsung ke Google Meet, maka Bapak Ibu pilih logo yang seperti ini, Meet. Ya, nanti akan dibuka jendela baru menggunakan sehingga kita menuju ke Google Meet. Bapak Ibu bisa memilih jenis akunnya yang ingin dipakai di dalam Google Meet ini. Jadi semuanya bisa dipakai atau bisa dipilih. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa memilih. Baik, saya kembali ke sini. Dari awal, dari tampilan awal ini, kita akan mencoba untuk bagaimana memanfaatkannya. Nah, kita kenali icon-iconnya. Di sini ada Google Support-nya. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan, apapun itu kesulitannya, Bapak Ibu nanti bisa menuju ke bagian ini. Jadi Bapak Ibu silahkan tanyakan hal-hal yang disulit atau dirasa sulit. Kemudian di sini ada setting. Apa sih setting di sini? Kita coba klik. Nah, setting di sini pengaturan terkait dengan audio dan atau video yang kita pergunakan. Nah, di sini saya perlihatkan pengaturannya. Audio saya memilih ini, speakernya memilih ini. Kemudian untuk videonya Bapak Ibu cek terlebih dahulu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memiliki beberapa kamera atau laptop atau PC-nya terhubung terhadap beberapa kamera, maka Bapak Ibu bisa berfokus kepada salah satunya saja. Ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah tampak gambar kecil di sini, artinya kamera kita sudah ready, sudah siap untuk dipakai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memulai pertemuan atau bisa memulai rapat atau meeting dari sini Bapak Ibu. Oke, ya, dari sini Bapak Ibu klik. Oke. Di sini ada 3 pilihan. Create a meeting for later, artinya kita membuat meeting yang terjadwal atau meeting yang bukan terjadwal ya, meeting yang kita selenggarakan ini tidak seketika saat ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, start and install meeting, berarti kita langsung memulai rapat saat ini juga. Atau schedule in Google Calendar. Ya, kita coba satu persatu semua. Oke. Ya, jadi kalau yang paling atas tadi create a meeting for later, ya, ini bisa kita copy. Apa yang kita copy? Ya, yang di-copy adalah ini Bapak Ibu. meet.google.com, kemudian ada kodenya. Ya, ini kita bisa bagikan ini langsung ke WhatsApp orang lain atau mungkin kita simpan dulu ke file kita. Nah, jadi di sini saya beri contoh. Oke, kita langsung paste di sini. Ya. Jadi kodenya akan langsung tersalin. Kalau ini dilakukan di WhatsApp, Telegram dan atau sosial media yang lain, ya tentu saja akan kurang lebih hasilnya sama. Jadi linknya akan langsung tercopy seperti itu. Kemudian nanti kalau kita sudah ready, sudah siap,
sudah semua peserta yang dikirimi sudah merasa siap, baru semuanya masuk ke dalam link ini. Atau Bapak Ibu bisa menyelenggarakan start and instant meeting. Nah, ini yang kedua, ini kita coba setelah sesi yang schedule in Google Calendar. Kita coba yang terakhir dulu, schedule in Google Calendar. Ketika kita pilih, maka kita akan dibawa ke Google Calendar, yang mana di sini kita bisa membuat suatu event, membuat suatu acara. Oke, jadi di sini kita buat saja misalkan percobaan. Oke, ya percobaan, kemudian tanggalnya berapa kita bisa milih, misalkan besok, kemudian pukul berapa, sampai jam berapa. Jadi kalau dalam belajar IT ini bisa diselenggarakan tidak terbatas Bapak Ibu waktunya, ya, tidak terbatas, mungkin bisa sampai dengan tanggal 19, bisa Bapak Ibu, tidak menjadi masalah. Berhari-hari bertemu bisa, jadi bisa tetap dilakukan. Tapi kalau memakai akun email biasa, tidak bisa seperti ini. Jadi batas waktunya cuma sekitar 1 jam Bapak Ibu. Kalau ini bisa unlimited time, jadi tidak berbatas waktu. Nah, di sini adalah kalau kita copy, kemudian kita simpan di misalkan Notepad atau Word, ya, jadi nanti akan lengkap seperti ini. Nama kegiatannya percobaan, waktunya ini, Google Meet join infonya adalah linknya ini Bapak Ibu. Jadi linknya yang ini. Oke, saya tebalkan dulu biar ada bedanya. Out dial seperti ini. Tapi biasanya dipakai cuma yang linknya saja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian add location bisa tidak diisi, kemudian notifikasi Bapak Ibu bisa mengisinya ataupun tidak. Ya, jadi notifikasinya bisa melalui email misalkan seperti ini. Oke. Ya, atau notifikasi yang lain. Nah, coba dulu. Di sini ada yang pakai notifikasi email, jadi dikirimi email 10 menit sebelum jam berlangsung atau diperingatkan langsung pada Google Kalendernya. Kemudian bisa diletakkan pada kalender apa. Nah, kalau kita punya beberapa jenis kalender karena kita beraktivitas dengan orang-orang yang berbeda, maka kita bisa meletakkannya di mana itu yang diinginkan. Ya, misalkan di sini. Nah, nanti akan muncul di kalender dengan nama ini. Kemudian bisa memilih warna yang diinginkan. Di sini keterangannya Bapak Ibu, boleh diberi, boleh tidak deskripsi dari kegiatan ini. Ya, jadi misalkan ini cukup sampai besok saja, bukan berulang. Atau kalau Bapak Ibu mau seharian penuh meeting, bisa ini Bapak Ibu, diklik all day. Ya, nanti seharian penuh bertemu. Ya. Atau kalau Bapak Ibu pilih tanggal sampai 19, berarti 3 hari ini terus menerus akan bertemu seperti itu. Jadi kalau sudah di save Bapak Ibu, nah nanti di tanggal 17 di kalender kita, dan kalau kalender itu berbagi dengan orang lain juga bisa melihatnya, maka di sini akan ada schedule acara. Jadi ada tulisannya, ini ada percobaan, kalau kita klik, ya, nah ini ada linknya, Bapak Ibu bisa langsung bergabung ke sini. Join with Google Meet. Kalau kita klik, nah kita akan langsung dibawa ke Google Meet-nya dari pertemuan tersebut. Ya, dari pertemuan tersebut. Jadi apa yang
ada di sini. Ketika kita klik, kita akan dibawa ke halaman lain untuk menuju ke ruang pertemuannya, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Ini sementara saya matikan dulu. Oke, jadi ini cara untuk yang terakhir tadi. Jadi menyelenggarakan menggunakan schedule in Google Calendar. Jadi menggunakan waktu yang terjadwal di Google Calendar. Baik, yang belum kita coba adalah start and instant meeting. Ya, jadi kita bisa mencoba langsung seperti ini, start and instant meeting. Kita klik. Jadi langsung menyelenggarakan Bapak Ibu. Jadi langsung menyelenggarakan kegiatan pertemuan. Ya, langsung seperti ini. Namanya juga start meeting ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, bisa pula tidak menjadi masalah. Oke. Nanti mana yang perlu dibagikan kepada orang lain? Ada di sini Bapak Ibu. Di sini bisa di-copy. Bapak Ibu, blok seperti ini. Klik kanan. Salin atau copy. Paste di WhatsApp atau Telegram atau Bapak Ibu bagikan dengan metode yang lain. Semuanya tetap bisa dipakai. Tanda bahwa mic ini hidup atau terpengaruh adalah di sini muncul getaran-getaran seperti ini. Nah, berarti ini mic-nya hidup dan audio kita berjalan dengan baik. Tapi ketika mic ini dimatikan, maka tidak ada getaran-getaran ini. Ya, tidak ada, Bapak Ibu. Jadi di sini gunanya adalah icon-icon di sini. Mic ini untuk mengatur pengaturan mic apakah hidup atau mati. Kalau ingin bicara berarti ini dihidupkan dulu. Tandanya ketika kamera dimatikan ya seperti ini. Kalau kameranya dihidupkan ya biasanya tidak terjadi tanda khusus, tandanya berada di sini. Ini tandanya kita telah menggunakan audio dengan tepat seperti ini. Jadi tanda-tandanya selain getaran adalah yang ada di pojok kanan atas. Kita sedang berbicara berarti. Kalau kita merasa berbicara, kemudian tidak bergetar-getar di sini, berarti mic kita masih mati. Kemudian kalau sudah dihidupkan tetapi tetap tidak bergetar juga, berarti ada masalah di sini. Bagaimana menangani masalahnya? Bapak Ibu ke titik 3 di sini, di dekat tanda telepon yang berwarna merah. Di sini ada more option, Bapak Ibu menuju ke setting. Oke. Nah, Bapak Ibu pilih utak-atik di settingan audionya. Sehingga nanti mic-nya ini bisa bergetar-getar seperti tadi. Ya, jadi pun demikian jika Bapak Ibu memakai kamera yang lain, misalkan memakai webcam, ya, bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di sini mengatur host controlnya. Ya, jadi ketika ini mati, host must join first, artinya ketika quick access ini tidak dihidupkan, maka host atau penyelenggara kegiatan itu harus masuk dulu, baru peserta yang lain. Kalau tadi peserta lain bisa masuk, nggak masalah sebelum kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada share the screen. Ketika dimatikan, hanya penyelenggara acara yang bisa men-share screen. Nah, ini untuk menjaga ketika Bapak Ibu sedang menjelaskan ke peserta didik. Terkadang peserta didik itu ada yang lebih cepat dari kita, makanya dia ketika kita share screen, dia ikut share screen, ya entah coba-coba atau entah dalam tanda kutip ya itu nakali gurunya atau bagaimana, tapi yang jelas terkadang terjadi seperti itu. Untuk menjaga itu Bapak Ibu matikan yang ini ketika bersama peserta didik. Tetapi ketika mungkin sedang rapat meeting dengan Bapak Ibu guru yang lain, bolehlah tetap dihidupkan.
tidak menjadi masalah. Kemudian di sini juga send chat music. Jadi di sini ketika ini dimatikan, hanya penyelenggara acara yang bisa mengirimkan pesan tertulis kepada peserta meeting ini. Tapi ketika hidup, semuanya bisa menulis. Sama dengan ketika ini hidup, semuanya bisa share screen. Tidak hanya penyelenggara saja. Ini yang harus dipahami tentang settingnya. Kemudian di sini juga masih ada setting-setting yang lain. Di antaranya adalah Bapak Ibu bisa merubah tampilannya, change layoutnya, apakah modelnya seperti ini atau banyak orang. Ini maksimal ada 49 panel, jadi nanti bisa menampung 49 orang ya, jadi menampung 49 orang dalam satu layar. Atau mau Bapak Ibu batasi 16, atau sesuai jumlah siswanya misalkan cuma 28, nah berarti 30 yang dipilih, atau 42 dan seterusnya. Maksimal 49 orang yang tampil di panggung utama. Atau Bapak Ibu bisa memilih model spotlight. Jadi fokus terhadap orang tertentu atau pembicara tertentu. Biasanya yang sedang berbicara yang akan terspotlight secara otomatis. Atau Bapak Ibu memilih mode sidebar di mana nanti tampilan orangnya ada di sebelah kanan atau kiri. Ya, di sini orangnya berjajar ke bawah. Nah, di sini apa yang tampil, ataukah itu orang ataukah itu presentasi. Nah, itu mode sidebar-nya. Biasanya yang sering dipakai yang ini untuk menyapa anak-anak sehingga semuanya bisa melihat, saling melihat temannya. Gurunya juga bisa melihat siswa secara keseluruhan. Nah, biasanya memakai mode pilot seperti ini. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa, nah ini ada full screen. Kalau full screen nanti taskbar-nya akan hilang. Untuk bisa kembali ke mode semula, Bapak Ibu cukup tekan escape ESC yang ada di keyboard Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, jika Bapak Ibu laptop atau PC-nya sudah mendukung untuk WebGL2, nah, nanti bisa merubah background-nya Bapak Ibu tanpa harus memakai green screen. Ya, jadi tanpa harus memakai green screen, seperti hanya ketika Bapak Ibu pakai Zoom itu belakangnya harus ada green screen-nya. Nah, jadi kalau tidak pakai itu tidak bisa. Ini harus hidup dulu Bapak Ibu kameranya. Oke, coba untuk setting kameranya mungkin apakah sudah tepat, bisa ya. Ya, ini saya ingin mencoba. Oke, mungkin masih ada sedikit pengaturan di kamera ini yang perlu dibenahi. Tapi yang jelas ini bisa untuk mengubah ini. Tapi tidak semua laptop support dengan change background ini. Termasuk laptop yang saya pergunakan saat ini kebetulan tidak support. Nanti di mungkin pertemuan secara langsung akan saya tunjukkan menggunakan yang support. Nah, ini kebetulan sudah support Bapak Ibu, alhamdulillah. 2 hari yang lalu saya coba tidak bisa support Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan green screen. Jadi bisa mengubah secara langsung. Nah, di sini ada yang kita pilih lah. Ini ada yang nulis di sini pada orangnya nggak ada. Jadi ini yang ada tanda panahnya kecil-kecil ini ada animasinya, ada gerakan-gerakannya yang mendampingi dari gambar kita. Tapi kita juga bisa memilih mode gambar yang lain, Bapak Ibu, seperti ini. Tapi kelihatannya memang butuh proses. Ya, seperti ini. Kita bisa mengubah background kita. Nah, asyikan Bapak Ibu, tidak perlu ada green screen di belakang kita. Jadi tidak ada green screen-nya. Nah, kita bisa berada langsung di kelas biasa atau di kantor, bisa
melakukan ini semua. Atau Bapak Ibu punya gambar sendiri bisa dimasukkan. Nah, ini saya coba, wah saya berada di pantai sekarang. Ya, seperti ini. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti mencoba-coba, atau Bapak Ibu ingin mode yang seperti ini, mode blur, jadi latar belakang kita kelihatan tapi tidak jelas, atau blur sekali, sangat tidak jelas sekali, nah, atau seperti semula tampilan aslinya. Ya, kalau mungkin kita berada di lingkungan yang Bapak Ibu merasa kurang enak dipandang gitu oleh orang lain, nah Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi seolah-olah berada di dalam ruangan misalkan seperti ini. Ya, oke. Ya, seolah-olah berada di rumah ya dengan ruangan seperti ini, Bapak Ibu bisa mencobanya. Tapi yang perlu diingat adalah harus dalam kondisi hidup kameranya. Ketika kondisinya mati, itu tidak bisa berpengaruh Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu coba ketika meeting menggunakan Google Meet. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya fasilitasnya di sini? Nah, ini ada caption. Nah, nanti Bapak Ibu cobalah. Coba-coba sendiri, jangan khawatir. Semuanya dicoba tidak masalah. Kemudian yang perlu diingat, yang paling penting lagi, pertemuan ini bisa direkam. Direkam melalui menu record meeting. Ya, jadi kalau kita klik, kita bisa merekamnya dan nanti otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Nah, nanti ada tawaran, kemudian ya kalau sudah bisa kita tutup. Di sini kalau nanti sudah ada tulisan rec dengan tanda merah atau recording dengan tanda merah, berarti proses perekamannya berjalan, Bapak Ibu bisa menghentikannya sewaktu-waktu ya melalui menu yang sama, tetapi menunya akan berubah jadi stop recording. Ya, jadi bisa di stop sehingga rekamannya berhenti. Ya. Oke, tadi belum, maaf. Oke, stop recording seperti ini. Ya, biasanya akan muncul sedikit suara gitu terkait dengan recordingnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba merekam. Jadi mencoba merekam. Ini masih ada penyesuaian. Karena saya tadi memakai background Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba rekam. Oke. Kita record meetingnya, start recordingnya. Kemudian kita mulai. Oke, kita tutup ini. Ya. Jadi yang terekam adalah aktivitas yang ada di layar yang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pindah ke layar lain atau ke tab lain atau ke jendela lain atau ke browser lain, tetap ini tidak ikut terekam Bapak Ibu. Yang terekam yang ada di sini ya. Kecuali kita melakukan share screen. Nah, share screen-nya ada di sini. Oke, saya hentikan dulu untuk perekamannya, stop recording, saya stop perekamannya seperti ini. Oke, sudah berhenti. Kemudian change background-nya juga saya kembalikan ke bentuk normal. Ketika nanti kita tampil akan lebih ringan, untuk masuk baru nanti kita di change background lagi, enggak apa-apa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini juga ada beberapa fasilitas lain seperti raise hand. Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan siswa, ketika Bapak Ibu tengah-tengah menjelaskan, di tengah-tengah menjelaskan anak-anak ingin bertanya, bisa mengaktifkan raise hand. Nah, nanti akan ada tanda seperti ini. Ketika orang lain bergabung juga akan memiliki tanda yang serupa. Nah, apakah misalkan Bapak Ibu kita memakai akun Gmail, bisa nggak ya ikut ke dalam Google Meet? Nah, kita coba. Di sini saya memakai Google Meet dari akun Gmail. Saya ketikkan saja di sini kodenya, kita join.
Oke. Mungkin karena kameranya sudah dipakai di satunya, di sini tidak bisa dipakai Bapak Ibu. Karena saya memakai dua akun dalam satu perangkat. Nah, ini nanti akan mungkin menjadi sedikit masalah. Ini saya nonaktifkan semua saja biar tidak jadi masalah. Yang penting bisa masuk. Nah, di akun saya, karena dia berasal dari luar Kementerian Pendidikan alias berasal dari luar Belajar ID, maka akan ada pemberitahuan bahwa akun ini berada di luar akun Belajar ID. Maka apakah disetujui atau ditolak untuk masuk? Kalau setujui berarti Bapak Ibu pilih admit. Ya. Nah, di sini dia masuk. Saya kebetulan pakai dua akun kan Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa masuk melihat saya. Saya bisa melihat dia. Kalau orangnya tambah lagi nanti bisa melihat lagi seperti itu dan seterusnya. Kalau saya share screen, misalkan saya men-share screen. Nah, share screen-nya ini ada beberapa share screen, yaitu your entire share screen. Kemanapun kursor kita berada, di situ akan ter-share screen, Bapak Ibu. Atau kita share screen window berarti jendela lain. Ya, misalkan saya share screen ini, saya bagikan di sini. Nah, kita cek di akun sini, Bapak Ibu. Iya, di akun sini akan kelihatan presentasinya. Iya, seperti ini. Kemudian kita bisa mengubah tampilannya juga seperti tadi. Inginnya bagaimana? Apakah di spotlight? Nah, kalau spotlight seperti ini Bapak Ibu, sidebar di sampingnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Oke. Ya. Jadi tadi di share screen dengan mode jendela lain. Bagaimana jika share screen dengan mode misalkan yang tab? Oke, tab itu berarti berada di dalam satu jendela. Ya, yang inilah intinya yang ini. Kemudian saya ingin mencoba men-share screen polling ini. Nah, kita cari polling. Ya, ini bagikan. Oke, tampilannya adalah ini nanti. Tampilan ini di layar. Ya, tampil seperti ini. Di peserta, nah juga sama. Di peserta tampilannya juga sama seperti ini. Jadi sama Bapak Ibu, tampilannya sama. Oke, jadi itu perbedaannya Bapak Ibu antara share screen yang paling atas, tengah, dan bawah. Jadi kalau window itu ke jendela lain, ke aplikasi lain bisa. Kalau tab ini ke tab yang terbuka di satu browser ini. Semuanya bisa di share screen di situ. Atau kemanapun kursor kita berada. Kita coba. Oke, kemanapun kursor kita berada. Kalau kursor kita berada di sini, nanti di peserta tampilannya juga di sini. Namun, nah ini karena saya tampilkan ini di sini tampil double. Ketika saya pindah ke sini, tampilannya juga ikut pindah. Ya, jadi double gitu. Oke, jadi yang paling aman pakai mode share screen yang tengah atau yang paling bawah. Karena kalau enter share screen kadang kita lupa, kita sedang chat dengan seseorang yang kita anggap penting dan sebagainya, nanti pembicaraannya akan terlihat. Nah, jadi baiknya pakai yang kedua dan yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengeksplor dari Google Meet ini. Di sini ada icon ini, icon people berarti orang-orang yang tergabung di sini. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan orang tertentu atau ingin mengatur control hostnya seperti tadi, nah, bisa dibatasi chatnya sehingga nggak muncul chat yang banyak hadir gitu. Nah, bisa dimatikan, nggak bisa nulis hadir terus. Atau kalau memang ingin seperti itu dihidupkan.
Nah, ini untuk biar tidak terganggu dengan share screen peserta yang tidak sengaja tertekan atau dengan sengaja menekan. Nah, ini bisa dimatikan, tapi juga boleh pula dihidupkan. Tidak menjadi masalah. Kemudian di pin. Nah, ini artinya di layar utama kita yang tampak gambar kita ini, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian all mute berarti semuanya dimatikan, dibisukan semua pesertanya. Nah, di sini bisa. Kemudian di sini ada tombol chat. Nah, Bapak Ibu bisa mencobanya nanti. Oke, kita kirim. Misalkan seperti ini, apakah di peserta juga tampil seperti itu? Kita menuju ke peserta. Nah, di sini di chatnya peserta sama berasal dari saya, sama Bapak Ibu. Jadi seperti itu fitur-fitur yang ada di Google Meet. Kita perlu berlatih lebih banyak dengan langsung mencoba, bukan hanya dengan berteori. Nah, semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat untuk pembelajaran kepada peserta didik kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.